Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yaktubu ansit aw takallama aw abisa aw asyara biyadihi aw firasi faqad lago wa man lago fala jum'ata lahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong, man utawi sabane wong, kala iku lamun dawuh sapa man, ngucap. Kala iku lamun ngucap sapa man, kala iku lamun ngucap sapa man, kala iku lamun ngucap sapa man, yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'at. Yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'at. Li sahibihi maring sahibul Jumu'ah. Li sahibihi maring sahibul Jumu'ah. Sahibul Jumu'ah berarti itu ahli Jumatan. Orang-orang yang Jumatan itu sahibul Jumu'ah. Isahibihi maring sahibul Jumu'ah. Wal imamu hale utawi imam. Wal imamu hale utawi imam. Wal imamu hale utawi imam. Yaktubu iku khutbah. Yaktubu iku khutbah. Yaktubu iku khutbah sapa imam. Yaktubu iku khutbah sapa imam. Ansit mongko menengo sira. Ansit mongko menengo sira. Ansit mongko menengo sira. Au takallama utawa ngomong sapa man. Sapa au takallama utawa ngomong sapa wong. Au takallama utawa ngomong sapa wong. Au abisa utawa dolanan. Ya, benar bisa sih. Kalau di sini itu bikasril ba abisa. Au abisa utawa dolanan sapa wong. Au abisa utawa dolanan sapa wong. Au asyara utawa isyarah. Au asyara utawa isyarah sapa wong. Au asyara utawa isyarah sapa wong. Biyadihi kelawan tangane wong. Biyadihi kelawan tangane wong. Au birasihi utawa kelawan sirahe wong. Au birasihi utawa kelawan sirahe wong.
Faqat lago mongko temen-temen dosa sapa wong. Faqat lago mongko temen-temen dosa sapa wong. Wa manutawi sapane wong lago iku lamun dosa sapa man, lago iku lamun dosa sapa man, fala jum'ata mongko ora ana jum'atan iku maujud. Fala jum'ata mongko ora ana jum'atan iku maujud. Fala jum'ata mongko ora ana jum'atan sok iku maujud. Lahu keduwe man. Lahu keduwe man. Jadi hadis yang ini menjelaskan barang siapa seseorang kok ketika itu loh yang muraki, tahu muraki itu orang yang menaikkan orang yang khotib itu muraki, itu namanya muraki. Yang ketika sebelumnya naik khotibnya bilang apa? Yang murakinya bilang kayak gini tuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu ru'ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsik wal imamu yakhubu faqad lagut. Itu Ane kan bilangnya kan ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah, itu ada ya. Kalau di sini memang nggak ada. Kalau di sini ya, memang adanya satu kali. Itu kan adanya dua kali kan. Ketika setelah adzan baru ada murakinya bilang kayak gitu, menaikkan khotib ke tempat khutbahnya ya, mimbar khutbah itu ya kan. Itu muraki namanya. Muraki itu saya muraki. Itu muraki. Jadi disuruh untuk siap-siap untuk dia mendengarkan apapun yang khotib ucapkan. Khotib itu berarti orang yang khutbah, kan? Nah, nanti ketika khutbah itu harus didengarkan. Lagi kalau seandainya ngomong gimana, ini kan berarti kan gambarannya hadis ini mengatakan kalau seandainya ngomong atau bergurau atau main-main apapun, menyibukkan diri dengan apapun itu dosa. Kalau secara hukum menurut Imam Syafi'i itu, kalau menurut kaul qadim, jadi Imam Syafi'i mempunyai dua kaul. Imam Syafi'i itu mempunyai dua kaul. Satu kaul qadim, yang kedua kaul jadid. Qadim berarti apa? Pendapatnya Imam Syafi'i yang lama. Berarti ini keadaannya Imam Syafi'i masih di Baghdad, masih di Palestina, belum pindah ke Mesir. Jadi ini ketika di Mesir, di jadid. Ini kaul qadim sama kaul jadid. Yang kaul qadim nanti kaul yang lama. Nanti ketika kaul yang lama itu pendapatnya haram ketika makmum itu bicara atau menyibukkan diri ketika khutbah. Ketika ada khutbah kok orang itu bicara, itu hukumnya haram. Jadi yang kaul yang kedua, yang kaul jadid, itu Imam Syafi'i berpendapat kalau masalah bicara itu hukumnya makruh. Jadi kalau makruh diam mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Tuh.
Itu kaulnya Imam Syafi'i. Nah, ketika orang itu berbicara, hadis ini mengatakan kalau seandainya orang itu berbicara atau bergurau atau menyebutkan diri ketika ada khutbah, maka jumatannya itu tidak akan sempurna. Maksudnya apa? Seakan-akan jumatannya sia-sia. Ya, jumatan tapi sia-sia. Seakan-akan kayak gitu. Jadi ketika ada khutbah harus diam. Itu hukumnya. Kalau nggak jadi haram, jadi makruh hukumnya. Itu bagi yang laki-laki. Tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghuslu yaumal jumu'ati utawi adus dina Jumat. Ghuslu yaumal jumu'ati utawi adus dina Jumat wajibun iku wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang pernah mimpi basah. Ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang pernah mimpi basah. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya mandi sunnah, mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib. Jadi wajib di sini itu bukan kok wajib itu kalau ditinggalkan dosa, bukan. Kalau ini secara Nabi bilangnya wajib itu dipindah arti. Jadi ditakwil namanya, dipindah arti. Jadi wajib itu bukannya kok wajib ketika ditinggalkan dosa, ketika nggak mandi Jumat. Tapi itu wajib itu maksudnya itu seakan-akan ditekankan, berarti sunnah muakkadah. Berarti jadinya sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah berarti sunnah yang sering Nabi lakukan. Karena mandi di hari Jumat itu Nabi nggak pernah meninggalkan mandi sunnah Jumat itu. Nah, ketika ini berarti bagi orang yang pernah mimpi basah, maksudnya apa? Maksudnya orang ini sudah balik. Berarti orang ini sudah balik. Berarti ketika orang yang balik itu ditekankan untuk mandi sunnah sebelum berangkat Jumatan. Itu sunnahnya. Ketika berangkat Jumatan tadi harus mandi Jumat dulu, mandi sunnah mandi Jumat. Nah, itu wajib ini ditekankan kepada sunnah muakkadah. Kulli mutalimin itu orang yang pernah mimpi basah berarti orangnya sudah balik. Ini yang sudah balik itu harus mandi Jumat dulu. Karena untuk persiapan berangkat Jumatan. Nah, itu sunnah muakkadah ketika berangkat Jumatan. Berangkat Jumatan. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong adroka iku lamun nemu sapa man. Al jum'ata ing Jum'atan ing salat Jumat atau Jumatan. Falahu mongko iku keduwe man indallahi
ing dalem ngarsane Allah, indallahi ing dalem ngarsane Allah, indallahi ing dalem ngarsane Allah, ajru mi'ati syahidin utawi ganjaran 100 wong kang syahid. Ajru mi'ati syahidin utawi ganjaran 100 wong kang syahid. Jadi ini keutamaan dari Jumat. Jadi ini kebanyakan memang untuk para laki-laki, karena Jumatan ini kebanyakan memang sebagai hal yang untuk bersiar. Jadi siarnya Islam itu ya dengan cara Jumatan, biar kelihatan itu Islamnya kelihatan ya Jumatan. Itu Fitri, itu Adha, itu cara tampaknya Islam itu dari situ, syiarnya Islam, penunjukannya ya dari situ, dari sholat Jumat. Jadi sholat Jumat memang ini ditekankan wajibnya untuk para laki-laki itu. Jadi ketika seseorang kok mendapati sholat Jumat itu sama dengan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Itu pahalanya orang yang Jumatan. Jadi memang pahalanya sebegitu besarnya. Jadi ini memang khusus untuk para laki-laki. Jadi ini fikihnya. Jadi ketika orang mendapati sholat Jumat full, berarti kan ini berarti Jumatannya full, dapat 2 rakaat. Nah, gimana ketika orang itu mendapati cuma 1 rakaat? Nah, kayak gini fikihnya. Jadi ketika orang Jumatan, sholat Jumat, jadi makmum, ketika dia telat, contoh dia telat sholat Jumatnya mendapatkan 1 rakaat, hanya dapat 1 rakaat, itu nanti cuma ganti 1 memang ya kan, karena memang 2 rakaat kan sholat Jumat, ketika telat 1 rakaat berarti diganti 1 rakaat lagi. Tapi ketika cuma dapat sebagian dari rukun yang terakhir, ini contoh, ini hampir sama seperti fikihnya yang biasa. Jadi ketika orang ini kan 2 rakaat. Jadi per rakaat itu ada rukun-rukunnya kan, ada rukun-rukunnya. Jadi ketika orang dianggap dapat 1 rakaat, 2 rakaat, itu ketika sudah menemui seluruh rukun pada rakaat ini, ya kan? Nah, jadi ketika ini rakaat yang kedua contoh, gimana gambarannya ketika orang ini mendapati 1 rakaat lagi, ya kan? Ini asal gak ketinggalan rukuknya imam, asal gak ketinggalan rukuknya imam yang kedua. Jadi ketika orang kok telat berangkat Jumatan, dia cuma mendapati ketika tahiyat akhir contoh, mendapati cuma tahiyat akhir. Gimana sholatnya? Apakah mengganti cuma 2? Bukan, harus mengganti 4 rakaat, bukan 2. Walaupun memang niatnya tetap usolli fardhul Jumati, tetap niatnya Jumatan, tapi sholatnya 4 rakaat. Sholatnya seperti sholat duhur, memang sholat duhur. Jadi istilahnya kalau di aturan fikih kaidahnya apa? Ini nanti kawan-kawan bisa. Nawa wala shola wala nawa. Nawa wala shola nawa wala shola wala nawa. Shola wala nawa. Jadi dia niat tapi tidak tidak sholat itu. Dia kan niatnya sholat Jumat kan? Dia niatnya sholat Jumat, tapi dia sholatnya apa? Sholat duhur kan 4 rakaat. Tapi ketika dia sholat, tapi itu gambarannya sholat Jumat, apa? Gambarannya kamu melakukan sholat 4 rakaat. Itu kan harusnya
harusnya duhur kan, dianggap duhur. Tapi niatnya bukan sholat duhur. Jadi niat sholat Jumat, tapi tidak sholat Jumat. Dia sholat duhur, tapi tidak diniati sholat duhur. Kayak gitu kan gambarannya. Gambarannya kayak gitu. Ini. Saya gambarin yang enak aja. Gambarnya enak. Jadi gambarannya kan ini kan sholat Jumat. Jadi usolli atau Jumati. Harusnya 2 rakaat. Tapi ketika telat 2 rakaat, berarti telat 2 rakaat berarti enggak mendapati rukuknya imam yang kedua. Contoh ketika orang itu enggak mendapati rukuk, masih mendapati, ini gambarannya orang telat berangkat Jumatan tapi masih dapat rukuknya imam. Nah, ini kan sama dengan seperti yang biasa. Ketika kamu makmum, kamu telat masih dapat rukuknya imam, itu masih dapat 1 rakaatnya. Enggak mengganti 1 rakaat lagi ketika setelah salam, enggak mengganti karena masih mendapati rukuknya imam. Itu masih dapat rakaat. Tapi ketika ada telat dari rukuknya, contoh cuma mendapati ketika i'tidal atau mendapati ketika sujud atau mendapati ketika itu tetap ganti 1 rakaat, ya. Itu sama seperti halnya sholat biasa, ya kan? Jadi dianggap gak telat itu ya ketika sudah dapat rukuknya imam. Kamu datang ngikut ke rukuk itu sudah dapat 1 rakaat. Enggak kok kehilangan 1 rakaat gitu. Itu karena sudah ditanggung sama imam. Fatihahnya itu sudah ditanggung sama imam. Itu gambarannya. Nah, yang ini tadi kembali lagi ini nawa wala sholat wala nawa. Tadi ini dia niat sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat karena dia sudah telat 2 rakaat, ya kan? Telat 2 rakaat, jadi dia harus mengganti 2 rakaat. Tapi diganti dengan 4 rakaat. Setelah salam diganti 4 rakaat. Kalau dia telat 2 rakaat. Kalau seandainya cuma telat 1 rakaat, masih diganti 1 rakaat. Itu gambarannya. Jadi ketika ada kayak gitu, itu tetap niatnya ya tetap sholat Jumat, sholatnya sholat duhur. Tapi sholat duhur ini enggak kok harus diniati sebelumnya itu sholat duhur, bukan kan? Jadi itu kaidahnya nawa wala sholat wala nawa. Niat tapi enggak sholat itu, tapi enggak diniati sholat itu. Ya, itu nawa wala sholat wala nawa. Itu kaidah fikih furuknya. Jadi fikih itu dibagi menjadi 3, fannya dibagi 3. Jadi fikih, usul fikih, kaidah fikih, qawaid fikih itu nanti. Nah, itu ketika orang itu fikihnya ketika Jumatan. Jadi jangan sampai telat Jumatan. Tuh, tadi pahalanya mendapati Jumatan itu pahalanya 100 pahalanya orang mati syahid. Itu pahalanya besar. Memang keutamaan di hari Jumat itu sama. Yang itu tadi yang masih ingat berarti ketika mandi Jumat tetap sunnah bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, tetap disunahkan mandi Jumat. Tapi yang lebih disunah muakkadah kan itu mandinya bagi laki-laki karena mau menghadiri sholat Jumat. Itu dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.